Setiap hari Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan sabda Tuhan, untuk setia melangkah di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pembacaan Alkitab Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus, Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita dan dengan tuntunan Roh Kudus kita diajak untuk melihat kuasa Yesus yang melampaui segala kuasa, termasuk kuasa penyakit. Tapi lebih daripada itu, kasih Yesus yang melampaui segala kebiasaan, yang melampaui segala adat, yang melampaui segala batasan yang diciptakan oleh manusia dan masyarakat. Yesus sedang mengajar di rumah ibadah pada hari Sabat. Dan dalam agama Yahudi, di saat hari Sabat di rumah ibadah, dalam kegiatan pengajaran tidak ada yang namanya perempuan. Semuanya laki-laki. Dan dalam tradisi Yahudi, perempuan itu, dalam tradisi Yahudi, perempuan itu tidak sama martabatnya, tidak sejajar martabatnya dengan laki-laki. Bahkan di masa lalu ada doa yang diucapkan oleh orang Yahudi, bahwa ketika ia bersyukur, maka ia bersyukur karena tidak dilahirkan sebagai bangsa non-Yahudi dan tidak dilahirkan sebagai perempuan. Di situ sudah menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam tradisi Yahudi itu tidak sejajar dengan laki-laki, lebih rendah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi apakah itu membuat Allah membatasi sikapnya kepada perempuan? Tuhan Yesus langsung menginterupsi pengajarannya. Aktivitas mengajarnya ia interupsi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Yesus sedang mengajar, dan ketika Yesus melihat perempuan itu, lalu Yesus menginterupsi mengajarnya, dan ia memanggil perempuan itu
dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dengan Yesus menginterupsi pengajaran yang dilakukannya, dari situ kita sudah melihat bahwa kasih yang dimilikinya kepada perempuan ini melampaui batasan yang berlaku dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat Yahudi pada saat itu. Kasihnya melampaui itu, kasihnya melintasi itu. Perempuan itu yang sakit, sudah perempuan sakit pula, dalam kondisi pertama martabatnya, dan yang kedua kelemahannya, itu tidak membuat Yesus mengacuhkannya, tapi justru membuat Yesus mengacuhkan yang ada di depannya dia, yang laki-laki dan yang sehat-sehat ini. Yesus mengacuhkan itu dan memilih untuk berpaling kepada perempuan itu dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kasih Yesus melintasi batas. Dan dengan kasih yang melintasi batas itu, si ibu mendapatkan anugerah, penyakitnya sembuh, tapi lebih daripada itu, dia melihat dirinya berharga karena Yesus lebih memperhatikannya dan lebih memilih untuk mengacuhkan laki-laki yang sehat-sehat yang ada di hadapannya untuk peduli kepadanya, untuk berpaling kepadanya, untuk memanggil kepadanya. Harga dirinya ditaruh, harga dirinya muncul, kehormatannya muncul karena Allah menatap kepadanya. Karena kasih Allah ada padanya. Dan itulah yang membuat ia berkata, ayat 13, ayat 13, berdirilah perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Suasana hari Sabat, hanya laki-laki di rumah ibadah. Dan di rumah ibadah itulah sarana untuk memuliakan Allah dalam agama Yahudi. Tapi di sini perempuan di luar rumah ibadah, sakit disembuhkan, dia menjadi pelaku yang memuliakan Allah. Tuhan mengangkat dia dari apa yang terjadi dalam hidupnya, dari apa yang dikondisikan oleh sesamanya. Tuhan mengangkat dia. Tuhan memulihkan kehormatannya. Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Karena Tuhan tahu bahwa yang dipandang tidak terhormat, yang dipandang tidak layak, justru yang dari merekalah kemuliaan Allah dapat terpancar. Justru dari merekalah nama Allah dimuliakan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita andalkan bahasa Yesus. Tapi kita hidup, mari kita hidup di dalam kasih, cinta kasih Tuhan Yesus. Cinta kasih Tuhan Yesus yang mendorong kita, yang membuka wawasan kita, yang membentuk kesadaran kita untuk mengasihi seperti Dia mengasihi, untuk mencintai seperti Dia mencintai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau hadirkan bagi kami di pagi ini. Roh Kudus-Mu senantiasa kiranya menuntun kami, ya Allah,
agar dapat merenungkan firman-Mu ini siang dan malam. Dan kami mohon berkat-Mu menyertai kehidupan kami, memelihara keluarga kami. Segala perkara ya Tuhan yang kami miliki adalah berkat-Mu juga, dan kami serahkan dalam kuasa perlindungan daripada-Mu, dan Tuhan tuntun kami agar hidup kami, keluarga kami bertumbuh dalam hidup yang mengasihi Tuhan, dalam hidup yang penuh kerelaan, bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami memohon berkat Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang sakit, menyertai saudara-saudara kami yang berduka. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi orang tua kami, penyertaan Tuhan bagi anak-anak kami. Kami mohon damai sejahtera Tuhan hadir, melingkupi, memenuhi rumah tangga dan keluarga kami. Dan kami juga berdoa memohon berkat Tuhan menyertai gereja kami, GPIB, setiap gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan kasihi, Tuhan mengasihi, dan roh Tuhan ada di setiap gereja-Mu Tuhan untuk mengkaryakan gereja Tuhan dalam asalan panggilan dan pengutusan yang Tuhan berikan kepada gereja-Mu dalam kehadirannya tengah-tengah dunia. Dan kami juga berdoa untuk masyarakat bangsa dan negara kami. Tuhan kasihanilah kami, masyarakat bangsa dan negara ini, di dalam mengupayakan kehidupan, kebersamaan kami, agar segala upaya untuk membangun kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih adil, sejahtera, damai, itu boleh terjadi. Tuhan mengaruniakan kemampuan, hikmat bagi setiap elemen, unsur dalam kehidupan bangsa negara kami ini, untuk bersama-sama melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa dalam pergumulan kami bersama seluruh umat manusia menghadapi pandemi ini, Tuhan tolong agar kami dapat bertahan. Tuhan berikan kami hikmat, kemampuan dalam melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan, efektif dalam menghadapi pandemi ini. Berkati tenaga kesehatan ya Tuhan, lindungi mereka, berkati tugas pekerjaan mereka, berkati sistem pelayanan kesehatan, cukupkanlah sarana prasarana yang ada Tuhan. Tuhan tolong kami dalam menghadapi pandemi ini, mampukan kami ya Tuhan, agar bertahan sampai pada saatnya Tuhan berkenan untuk menggugurkan pandemi ini dari tengah-tengah kehidupan kami. Kami akan menjalankan segala aktivitas kami. Pada hari ini, kami serahkan segala perkara dalam kuasa dan tuntunan Tuhan. Inilah syukur dan inilah syafaat. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan, kami berdoa. Amin. Demikianlah Morning Call pada hari ini, Jumat 3 Desember 2021, di Minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Salam sehat dan salam sejahtera.